Untuk kesempatan kali ini akan saya share lagi untuk materi APBN dan APBD. Yang mana memang pada kesempatan yang lalu untuk materi ini diberikan oleh mahasiswa PPL. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan nanti bisa untuk menambah materi pengetahuan kalian. Baik, untuk materi APBN dan APBD, ini ya, pada materi ini, menu utama kita ada 4 standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi. Standar kompetensinya memahami APBD dan APBDN. Dan kompetensi dasar yang akan kita capai di materi ini yaitu menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD. Yang kemudian yang kedua, mengidentifikasikan sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indikatornya yang akan kita capai menguraikan arti, fungsi, dan tujuan APBN, APBD. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negara dan daerah. Yang ketiga, menguraikan pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa atau APBN APBD itu? Tujuan APBN itu apa? Asas anggaran, penyusunan anggaran itu apa saja? Dan bagaimana format atau bentuk APBN yang dipakai saat ini? Oke. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah suatu daftar yang memuat secara rinci dan sistematis tentang penerimaan dan pengeluaran negara dalam 1 tahun. Jadi memang intinya APBN itu isinya ada dua kelompok besar, yaitu yang pertama sumber-sumber penerimaan dan yang kedua sumber-sumber pengeluaran. Artinya dari mana saja toh pendapatan negara itu dan untuk apa saja uang negara itu dikeluarkan. Oke. Itu pengertian APBN. Sekarang lanjutnya adalah apa fungsi APBN? Mengapa APBN itu disusun? Apa kegunaannya APBN itu disusun? Yang pertama, fungsi alokasi. Artinya bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi pembodoran sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi. Ini hampir sama ya antara alokasi dengan distribusi. Kalau fungsi distribusi itu berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Artinya sama-sama mengeluarkan uang, sama-sama membagi uang. Tapi kalau fungsi alokasi itu sudah jelas. Peruntukannya untuk apa? Untuk pembangunan, untuk mengurangi pengangguran. Mengurangi pengangguran apa saja toh? Mendirikan pabrik yang banyak, membuat jalan yang baik, memperlancar arus transportasi itu kan untuk mengurangi pengangguran. Nah, sekarang kalau fungsi distribusi itu asasnya adalah keadilan dan kepatutan. Kemudian yang ketiga, fungsi stabilisasi. APBN bisa digunakan untuk menstabilkan perekonomian, yaitu memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Tuh. Lanjut. Yang keempat, fungsi otorisasi, yaitu mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Itu fungsi yang keempat, otorisasi. Fungsi yang kelima, perencanaan atau fungsi anggaran. Mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang terakhir, APBN bisa berfungsi sebagai fungsi pengawasan. Artinya, anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum. Oke. Nah, ini sumber-sumber pendapatan negara. Sumber-sumber pendapatan negara itu berasal dari mana saja toh? Oh, ternyata ada 2 sumber, penerimaan dalam negeri dan hibah.
Sedangkan penerimaan dalam negeri itu sumbernya juga ada dua kelompok besar, yaitu dari pajak dan dari bukan pajak. Sedangkan kebalikannya, pengeluaran negara atau pembelanjaan negara itu untuk apa saja dikelompokkan jadi kelompok besar, yaitu yang belanja itu untuk melakukan belanja itu adalah pemerintah pusat, dan yang kedua yang melakukan belanja itu adalah pemerintah daerah atau dana perimbangan. Oke, tujuan APBN. Mengapa APBN itu disusun? Pesusunan APBN ditujukan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara dapat mencapai sasaran, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN juga bertujuan memudahkan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran tahunan. Asas anggaran. Jadi asas yang dipakai untuk menyusun anggaran atau untuk dipakai untuk kebijakan anggaran itu ada tiga. Asas anggaran surplus, itu maksudnya pemerintah memerlukan anggaran dengan pendapatan dibuat lebih besar dari pengeluaran, itu surplus. Lawannya surplus, defisit. Pemerintah memerlukan anggaran dengan pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. Itu yang defisit. Dan perlu kalian ketahui, mulai Presiden Gus Dur, itu pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan anggaran defisit. Artinya penerimaan negara dibuat lebih sedikit dari pengeluaran. Tuh. Kemudian yang ketiga anggaran berimbang. Ini yang dulu lama dipakai, itu anggaran berimbang. Itu antara jumlah penerimaan sama dengan jumlah pengeluaran. Tuh. Ini format APBN atau susunan APBN. Dikelompokkan jadi kelima kelompok bagian besar, yaitu dari A sampai E. Yang A itu pendapatan negara dan hibah, yang B belanja negara, yang C itu keseimbangan primer, surplus, dan yang terakhir pembiayaan. Ini hanya contoh saja ya, formatnya seperti itu secara sederhana. Jadi urut-urutannya seperti itu. Maka tadi di awal disampaikan apa atau APBN? APBN itu kan susunan yang sistematis. Jadi berurutan. Urutan ini tidak boleh diubah-ubah ini. Nah, sumber-sumber penerimaan dan sumber-sumber pengeluaran negara. Jadi isinya APBN itu hanya penerimaan dan pengeluaran negara disusun secara sistematis. Nah, seperti ini bentuknya, formatnya APBN. Secara sederhana. Kalau kenyataannya, banyak sekali, ada banyak halaman. Nah, bisa disingkat seperti ini. Contohnya ini contoh saja ini. Contoh yang sederhana. Oke. Nah, sekarang pengaruh APBN terhadap perekonomian. Jadi ini sudah menyangkut kebijakan anggaran. Kebijakan defisit, apabila pemerintah itu mengambil kebijakan defisit, anggaran defisit, seperti sekarang ini ya, pemerintah kita kan menggunakan kebijakan anggaran defisit, itu cenderung mendorong terjadinya kenaikan harga atau inflasi. Dan memang ini hal yang wajar. Yang namanya kenaikan harga itu hal yang wajar. Yang tidak wajar kalau kenaikannya itu terlalu tinggi atau terlalu besar. Kemudian lawannya defisit, kebijakan surplus. Nah, ini lawannya inflasi ya deflasi. Kalau pemerintah itu mengambil kebijakan anggaran surplus, surplus itu artinya penerimaan lebih besar dari pengeluaran, itu akan mendorong terjadinya penurunan harga atau deflasi. Hanya masalahnya kan belum pernah Indonesia itu, pemerintah kita itu menerapkan kebijakan anggaran surplus. Nah, sekarang yang APBD secara global garis besar sama, hanya beda antara N dan D, hanya beda antara negara dan daerah. Jadi APBD adalah suatu daftar yang sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun. Contohnya misalkan pemerintah Kabupaten Sleman kan menyusun APBD. Nah, pada tahun itu APBD-nya sumber-sumber penerimaan dari daerah Sleman itu apa saja. Nah, ini bisa dikelompokkan pendapatan asli daerah. Yang menjadi pendapatan asli daerah, maksudnya asli daerah Sleman sendiri, bukan dari pemerintah pusat, yang miliknya Sleman sendiri itu adalah ada pajak daerah. Jadi pajak itu kan ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Nah, itu. Nah, yang besar sekarang yang pajak daerah itu ya PBB. PBB itu sekarang sudah masuk pajak daerah. Kemudian retribusi daerah. Nah, retribusi itu contohnya ya parkir, kemudian retribusi masuk objek wisata, itu adalah retribusi.
hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain. Kemudian yang kedua yang menjadi sumber penerimaan dari daerah itu adalah yang tadi sudah saya sebutkan, dana perimbangan. Dana perimbangan itu adalah dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah yang digunakan oleh daerah itu. Karena untuk Sleman dapat DAU dari pemerintah itu berapa miliar atau berapa triliun seperti itu. Yang berhak mengelola itu adalah pemerintah daerah. Dan biasanya ini tiap daerah tidak selalu sama, tergantung dari bagaimana daerah itu mengajukan anggaran ke pemerintah pusat. Walaupun pemerintah juga tetap berdasarkan dari kebutuhan dan juga anggaran yang ada. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Anggaran pengeluaran daerah, anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar melalui kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, beberapa sumber penerimaan negara atau dana perimbangan itu diantaranya wujudnya adalah dalam bentuk satu, dana alokasi umum, yaitu sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom, yaitu meliputi bisa provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia yang setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Jadi DAU itu bagi APBN dia merupakan pengeluaran, tapi bagi APBD DAU itu merupakan penerimaan. Karena misalkan ya Sleman itu dapat DAU, berarti kan penerimaan, dinai duit dari pemerintah pusat. Nah bagi pemerintah pusat, mengenai duit ke Sleman itu merupakan pengeluaran, seperti itu. Tinjauan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Jadi adalah beberapa kebijakan daerah, beberapa keputusan yang memang yang memutuskan itu daerah itu sendiri. Yang namanya dengan perda. Perda itu bisa nanti perda itu dari peraturan bupati, bisa juga peraturan gubernur, perbub, dan lain sebagainya. Tuh. Yang kedua adalah dana alokasi khusus. Adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi, kabupaten, atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jadi antara DAU dan DAK bedanya ada di U dan K, umum dan khusus. DAK termasuk dana perimbangan di samping dana alokasi umum. Nah, ini contoh-contoh bangunan-bangunan yang dibiayai oleh pajak yang kita bayar. Jadi kalau kita rajin bayar pajak, maka penerimaan negara semakin besar. Kalau keuangan negara semakin besar, ya nanti fasilitas negara juga semakin baik. Terima kasih. Nah, itu penjelasan tambahan dari Pak Tri terkait dengan materi APBD, APBN dan APBD. Mudah-mudahan ini nanti bisa menambah kalian untuk lebih menguasai lagi materi APBN dan APBD. Nah, demikian anak-anakku untuk materi pada pagi hari ini. Dan ya, dan mohon maaf saya sampaikan sekali lagi untuk materi PHP 2, nanti kita sampai pada perpajakan, belum sampai pada ekonomi internasional. Dan saya doakan kalian tetap harus fokus bagaimana untuk bisa meningkatkan diri kita masing-masing ya. Sekali lagi saya nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan pada anak-anakku sekalian, karena memang saya banyak berharap dari kalian nanti bisa betul-betul jadi orang-orang yang sukses. Dan dengan pada masa seperti ini, kesuksesan kita itu sangat tergantung dari yang domin dari kita sendiri. Bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri untuk belajar, untuk meningkatkan pengetahuan, untuk selalu sehat, itu banyak tergantung pada diri kita. Ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.